Perkenalkan, nama saya Bintang Lusdani Angkasa Lubis. Saya dari kelas AB5F Politeknik Negeri Medan. Pada siang hari ini saya akan mempresentasikan tentang ekspor dan impor. Ekspor dan impor adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh setiap negara ataupun kota untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan melengkapi segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh negara tersebut. Adapun beberapa tujuan dari presentasi ini yaitu yang pertama, memahami arti ekspor dan impor, yang kedua, memahami tujuan dan manfaat dari ekspor dan impor, tiga, mempelajari jenis ekspor dan impor, empat, memahami bagaimana ekspor dan impor di Indonesia pada tahun 2020, 5. Memahami komoditi ekspor dan impor, dan 6. Memahami tentang persyaratan barang ekspor dan impor. Berikut ada daftar isi dari presentasi saya hari ini. Yang pertama ada bab 1, ekspor dan impor, yaitu tentang pengertian ekspor dan impor. Yang kedua, tujuan dan manfaat ekspor dan impor. 3. Jenis-jenis impor dan ekspor. Keempat, ekspor dan impor di Indonesia. Kelima, komoditas ekspor dan impor. Dan 6, persyaratan melakukan ekspor dan impor. Bab pertama, ekspor dan impor. Pengertian ekspor dan impor. Ekspor adalah kegiatan menjual atau mengirim barang dagangan ke luar negeri sesuai dengan ketentuan pemerintah dengan pembayaran atau mata uang internasional, yaitu dolar Amerika. Aktivitas ini umumnya dikerjakan oleh suatu negara jika negara tersebut mampu menghasilkan produk barang dalam jumlah yang besar dan jumlah produk barang tersebut ternyata sudah terpenuhi di dalam negeri, sehingga bisa dikirimkan negara yang memang tidak mampu memproduksi barang tersebut ataupun karena jumlah produksinya tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dari negara tujuannya. Sedangkan impor adalah kegiatan perdagangan dengan cara memasukkan barang-barang dari luar negeri sesuai dengan ketentuan pemerintah dengan pembayaran valuta asing. Nah, aktivitas pengiriman barang impor yang dilakukan dengan skala besar ini membutuhkan proses pendampingan oleh bea cukai. Umumnya, pihak pemerintah akan menetapkan tarif pajak atas setiap produk impor ke masing-masing importirnya. Masuk ke bab kedua, yaitu tujuan dan manfaat ekspor dan impor. 1. Tujuan dan manfaat ekspor. Ada beberapa tujuan dan manfaat ekspor. Yang pertama, menumbuhkan industri dalam negeri. Nah, ekspor adalah suatu aktivitas perdagangan dalam ruang lingkup internasional yang dilakukan untuk memberikan suatu rangsangan atau suatu permintaan dari dalam negeri, sehingga mampu melahirkan industri-industri lain yang bisa lebih besar. Yang kedua adalah mengendalikan harga produk. Kegiatan ekspor pada suatu negara akan membuat negara tersebut mampu memanfaatkan overkapasitas pada suatu produk, sehingga negara tersebut akan mampu mengendalikan harga produk ekspor yang terjadi di negaranya. Selanjutnya adalah menambah devisa negara. Aktivitas ekspor pastinya akan memberikan dampak yang positif untuk perkembangan ekonomi pada suatu negara. Manfaat dari adanya kegiatan ekspor adalah demi membuka peluang besar baru di luar negeri supaya upaya penumbuhan investasi, perluasan pasar domestik, serta meningkatkan devisa pada suatu negara. Yang kedua, tujuan dan manfaat impor. Kegiatan impor memiliki tujuan utama yaitu untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kegiatan ekspor dan impor ini adalah salah satu bentuk dari komunikasi dan kerjasama pada tiap negara. Paling tidak, ada satu hal yang harus membuat negara tersebut membangun hubungan baik dengan negara lain untuk memenuhi segala kebutuhannya, seperti dalam kegiatan perekonomian. Sementara itu, tujuan lain dari adanya aktivitas impor ini adalah demi meningkatkan neraca pembayaran serta mengurangi adanya keluar devisa pada negara lain. Untuk manfaatnya sendiri, kegiatan impor akan meningkatkan potensi pada suatu negara dalam memproduksi bahan baku, barang serta jasa pada suatu jenis produk tertentu yang jumlahnya terbatas ataupun tidak mampu diproduksi dari dalam negerinya, sehingga hal tersebut akan mampu mendukung stabilitas negara secara tidak langsung.
Bab 3. Jenis-jenis impor dan ekspor. Yang pertama, jenis ekspor. Ekspor terbagi menjadi dua. Yang pertama, ekspor langsung. Ekspor langsung adalah cara menjual suatu produk, barang ataupun jasa dengan bantuan perantara ataupun eksportir yang ada di negara tujuan ekspor. Pada pelaksanaannya, penjualan terjadi melalui distributor ataupun perwakilan penjualan perusahaan. Yang kedua adalah ekspor secara tidak langsung. Ekspor tidak langsung adalah cara menjual barang dengan melalui perantara ataupun eksportir di negara asal, kemudian dijual oleh perantara tersebut. Pada pelaksanaannya, kegiatan ekspor dilakukan melalui perusahaan manajemen ekspor dan perusahaan pengekspor. Selanjutnya adalah jenis-jenis impor. Impor terbagi menjadi 5. Yang pertama, impor untuk dipakai. 2. Impor sementara. 3. Impor angkut lanjut atau turun terus. 4. Impor untuk ditimbun. Dan 5. Impor untuk reekspor. Selanjutnya adalah bab keempat, yaitu ekspor dan impor di Indonesia, terutama pada tahun 2020. Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia periode Januari sampai Oktober 2018 mencapai 150,88 miliar US dollar, ataupun meningkat sebanyak 8,84% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2017. Sedangkan ekspor non migas mencapai 136,60 miliar US dollar atau meningkat sebanyak 8,73%. Sementara nilai impor kumulatif periode Januari sampai Oktober 2018 adalah 156.396,8 juta US dollar ataupun meningkat sebanyak 23,37% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Peningkatan terjadi pada impor migas dan non-migas, masing-masing sebanyak 5,42 miliar US dollar dan 24,21 miliar US dollar. Defisit neraca perdagangan bulan Juli merupakan defisit terbesar yang mencapai 2,1 miliar US dollar. Di sini terlihat bahwa terjadi penurunan sebesar 3,29% pada Oktober 2020. Kegiatan ekspor Indonesia lebih tinggi jika dibandingkan dengan kegiatan impornya. Total kegiatan ekspor di Indonesia mencapai 14,391 juta dolar Amerika. Sedangkan kegiatan impor Indonesia mencapai 10,7085 juta dolar Amerika per Oktober 2020. Jika dibandingkan dengan tahun 2019, tahun ini terjadi penurunan sebesar 3,29% untuk kegiatan ekspor dan 26,93% untuk kegiatan impor. Kita masuk bab kelima, yaitu komoditas ekspor dan impor di Indonesia. Yang pertama adalah komoditas ekspor di Indonesia. Komoditas ekspor Indonesia adalah barang-barang yang diperdagangkan oleh Indonesia ke negeri lainnya. Barang-barang ini dapat berupa bahan mentah maupun barang yang sudah jadi dan bermerek. Setidaknya ada 5 komoditas ekspor paling besar yang dimiliki oleh Indonesia. 5 komoditas paling besar tersebut adalah komoditas karet, produk tekstil, kelapa sawit, produk hasil hutan, dan kakao. Kemudian ada komoditas impor di Indonesia. Indonesia mengimpor berbagai komoditas dari berbagai negara. Berikut daftar komoditas yang diimpor oleh Indonesia. Yang pertama aluminium, buah-buahan, sayuran, pupuk, pipa besi dan baja, tembaga, minyak bumi, tembakau, bahan bakar mineral, minyak mineral, zat bitumen, garam dan sulfur, beras, jagung, kedelai, tepung terigu, gula pasir, gula tebu, daging ayam, dan susu. Bab terakhir ataupun bab keenam adalah persyaratan-persyaratan untuk melakukan ekspor dan impor. Persyaratan menjadi eksportir. Yang pertama adalah syarat membangun perusahaan ekspor.
Syarat-syaratnya adalah yang pertama, badan hukumnya harus berbentuk CV, perum, firma, perusahaan jawatan, PT, persero ataupun koperasi. Yang kedua, memiliki NPWP ataupun nomor wajib pajak. Ketiga, mempunyai salah satu izin yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti surat izin usaha perdagangan dari Dinas Perdagangan, surat izin industri dari Dinas Perindustrian, izin usaha penanaman modal dalam negeri ataupun penanaman modal asing yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal. Selanjutnya adalah pembagian eksportir. Eksportir dapat diklasifikasikan menjadi yang pertama, eksportir produsen. Adapun syarat-syaratnya yaitu mengisi formulir isian yang disediakan oleh Dinas Perindak di pemerintah daerah kabupaten atau kota ataupun provinsi dan instansi teknis yang terkait. Selanjutnya memiliki izin usaha industri, memiliki NPWP, memberikan laporan realisasi ekspor kepada Dinas Perindak atau investasi dan pejabat yang ditunjuk. Yang kedua adalah eksportir bukan produsen, yaitu dengan syarat sebagai eksportir bukan produsen untuk memperoleh legalitas seyogyanya memenuhi persyaratan yang ditetapkan, yaitu mengisi formulir isian yang disediakan oleh Dinas Perindak di pemerintah daerah kabupaten ataupun kota atau provinsi dan instansi teknis yang terkait. Lalu memiliki surat izin usaha perdagangan, memiliki NPWP dan memberikan laporan realisasi ekspor kepada Dinas Perindak atau instansi ataupun pejabat yang ditunjuk. Selanjutnya ada persyaratan menjadi eksportir. Ada beberapa proses persyaratan yang diperlukan, yaitu langkah pertama, inkorporasi PT ataupun PT PMA di Indonesia. Yang kedua, memperoleh lisensi bisnis permanen atau izin usaha tetap. Yang ketiga, mendapatkan lisensi impor APIU atau APIP. Langkah keempat, mendapatkan nomor identitas kepabean ataupun surat pemberitahuan. Langkah kelima, mendapatkan rekomendasi dari Deptan, Kementerian Pertanian. Langkah keenam, persetujuan oleh otoritas lain, tergantung pada kategori produk, misalnya Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Langkah ketujuh, disetujui oleh Kementerian Perdagangan. Terakhir adalah barang-barang yang dilarang. Barang-barang di bawah ini dilarang untuk diimpor ke Indonesia. Sanksi berat pelaku bagi pelanggar hukumnya. Yang pertama adalah materi pornografi. Kedua, obat-obatan terlarang dan narkotika. Ketiga, materi yang bersifat politik. Keempat, senjata termasuk untuk berburu dan berolahraga. Biasanya, untuk hal ini dibutuhkan izin khusus. Dan terakhir, bahan peledak, senjata api, dan amunisi. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang telah saudara berikan kepada saya untuk mempresentasikan tentang ekspor dan impor. Semoga presentasi ini bisa berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.